Shalom. Kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kebanyakan orang akan berpikir bahwa tentulah kami dapat berbuat banyak hal. Tetapi yang Yesus maksud di sini bukanlah soal kemampuan kita melakukan atau mengerjakan sesuatu, akan tetapi bahwa tidak akan ada hasil yang merupakan keberhasilan atau kesuksesan sejati dan langgeng jika di luar penyediaan supranatural atau supply supranatural dari Tuhan. Banyak orang menganggap memiliki uang yang banyak adalah sama dengan sukses. Akan tetapi di mata Tuhan, kesuksesan sejati mencakup jauh lebih luas, jauh lebih banyak daripada sekedar soal materi. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, kata kitab Amsal. Ya, kalau kita berpikir bahwa hanya uang ukuran kesuksesan, ini bukan jalan yang sesungguhnya. Tentu kelimpahan dalam definisi Tuhan mencakup penyediaan materi termasuk keuangan. Bukankah firman-Nya berkata, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Segala kebutuhanmu, Allahku memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi tentu berkat materi termasuk keuangan ada dalam penyediaan Tuhan. Akan tetapi banyak kehidupan bergelimang uang yang berakhir dengan penyesalan, kepedihan, dan kehidupan yang tragis. Jadi kesuksesan di mata Tuhan jauh lebih luas dari sekedar keuangan belaka. Ya, Tuhan mau menyediakan itu. Bukankah Dia berkata, "Aku datang untuk memberi kamu hidup dalam segala kelimpahan"? Akan tetapi Dia mau memberi lebih daripada berkat materi. Dia mau memberi kepada kita dalam segala kelimpahan. Artinya, kelimpahan tidak hanya di satu bidang, tapi dalam segala hal. Dan saya juga tidak mengatakan bahwa kesuksesan dalam definisi Tuhan tidak mencakup berkat keuangan. Sebab Tuhan tahu bahwa hidup itu butuh uang. Dan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 31 dan 32 bahwa Bapa Surgawi kita tahu kita membutuhkan semuanya itu. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu tahu kamu memerlukan semuanya itu. Bapa di sorga tahu kita membutuhkan berkat materi. Kita membutuhkan berkat keuangan. Akan tetapi, Dia juga tahu bahwa uang saja tidak cukup. Firman Tuhan menyingkapkan bahwa kesuksesan di mata Tuhan adalah apa yang disebut dengan good success dalam bahasa Inggrisnya. Bukan just a success in one area, dalam satu bidang, dalam satu hal. Tetapi dalam segala hal ada kesuksesan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Dia berbicara mengenai good success dalam Yosua 1 ayat 8. Di dalam terjemahan bahasa Inggris New King James dikatakan, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Kitab Taurat ini, Tuhan katakan, jangan beranjak dari mulutmu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sebab dengan demikian, engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, engkau akan membuat perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, you will have good success. Good success tidak hanya mencakup keuangan, tetapi juga semua aspek kehidupan yang akan kemudian membentuk suatu kesuksesan sejati. Kesuksesan yang disertai dengan kebahagiaan, keharmonisan, dan sukacita. Bukan stres terus yang malam tidak bisa tidur. Yesus berkata, apa gunanya seseorang memiliki seisi dunia, tapi kehilangan nyawanya. Kesuksesan sejati juga disertai dengan kesehatan ilahi dan umur panjang untuk menikmati semua berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Ulangan 11 ayat 21 dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James menyebut hal ini sebagai days of heaven upon the earth. Hari-hari sorga di muka bumi. Itu yang Tuhan mau kita nikmati dalam hidup kita. Good success is days of heaven upon the earth. Good success, kesuksesan yang baik, adalah hari-hari sorga di muka bumi ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tanpa umur panjang dan kesehatan ilahi, apapun yang dimiliki seseorang adalah sia-sia. Sebab dia
tidak dapat menikmatinya. Firman Tuhan mencontohkan hal ini saat Yesus berbicara mengenai seorang yang sangat kaya, tetapi hidupnya berakhir dengan singkat. Dalam Lukas pasal 12 ayat 16-20 dikatakan, kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia mau menikmati apa yang dia sudah capai, apa yang dia sudah dapatkan. Ayat 20 berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesuksesan sejati tidak hanya bicara soal materi, tapi segala sesuatu yang lain yang diperlukan sehingga hidup itu sungguh-sungguh dapat dinikmati. Termasuk di dalamnya adalah umur panjang dan kesehatan ilahi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kekayaan orang ini sangat banyak. Dia berkata, ini waktunya untuk menikmati. Tetapi malam itu juga hidupnya berakhir. Ini bukan sebuah kehidupan yang sukses sejati. Ini sesuatu yang tragis. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesuksesan sejati atau good success juga bukanlah kesuksesan yang membawa kehancuran. Berapa banyak orang yang bergelimang harta tetapi rumah tangganya hancur, pernikahannya kandas, anak-anaknya terjerat narkoba dan mati muda. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak. Tuhan mau memberikan kepada kita kesuksesan sejati, good success, sukses dalam segala bidang, sukses dalam segala hal, dan kesehatan, umur panjang untuk menikmati itu. Dan untuk itu dapat terjadi, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya dengan kekuatan dan usaha kita, good success tidak dapat dicapai. Hanya penyediaan, suplai supranatural Tuhan yang dapat memberikan semua itu kepada kita. Tanpa keterlibatan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, tanpa suplai supranaturalnya, good success adalah sesuatu yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Only in connection with Him can all the good success we ever dream of come to pass. Hanya dalam hubungan, in connection with Him, dalam hubungan dengan Dia, dapat semua kesuksesan yang baik itu, yang kita impikan itu, menjadi kenyataan. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 5. Tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Hanya suplai supranatural yang mengalir dari Tuhan, yang dapat membuat kita berbuah banyak. Menikmati good success, days of heaven upon the earth. Hari-hari sorga di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mendengar berbagai macam pengertian mengenai perkataan Yesus ini. Tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuat banyak. Akan tetapi, kalau kita menerima firman Tuhan apa adanya, bahwa Tuhan berbicara tanpa tereng aling-aling, dan apa yang Dia katakan adalah apa yang Dia sampaikan, maka secara sederhana, yang Tuhan katakan adalah bahwa apapun yang kita lakukan di luar Dia, tanpa pertolongannya, tanpa kekuatannya, tanpa suplai darinya, tidak akan menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebaliknya, dengan suplai supranatural Tuhan, dengan penyediaan ilahinya, sekalipun kemampuan kita terbatas dan tidak mampu menggapai hal yang kita impikan, apalagi kesuksesan sejati, Dia akan menyediakan segala sesuatunya untuk membuat kita semua dapat menikmati hari-hari sorga di muka bumi ini. Wah, Pak, hidup saya masih banyak kekurangan. Saya banyak kekurangan. Bagaimana Tuhan mau menyediakan segala yang baik, yang bagus-bagus, yang luar biasa itu bagi saya. Saya tidak layak, saya tidak pantas. Saya masih begini, masih begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, izinkan saya mengarahkan perhatian kita kembali kepada apa yang Yesus katakan. Ketika Dia berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pada dasarnya Dia sedang berkata bahwa bukan performa kita yang diperhitungkan. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Berarti Dia sedang tidak berbicara tentang performa kita. Apapun yang kita lakukan di luar Dia, terpisah darinya, atau dengan kata lain, dengan kekuatan kita sendiri, diusahakan dengan kekuatan kita tanpa suplai supranaturalnya, semua itu sia-sia dan tidak berarti. Dan tentu ini menunjukkan bahwa tidak akan ada perbuatan kita yang cukup baik untuk menjadi penukar atas segala berkat dan kebaikan Tuhan. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti perbuatan baik kita
Bukan sesuatu yang dapat kita bawa kepada Tuhan sebagai penukar untuk mendapatkan kebaikannya, untuk mendapatkan suplainya. Pada dasarnya, kita tergantung kepada Dia. Ini yang Dia mau katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti kalau bukan kekuatan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada yang cukup baik, tidak ada yang cukup layak. Bukan kekuatanmu, kata Tuhan, bukan usahamu, tapi kekuatanku dan suplai supranaturalku. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukan performa rohani kita yang jadi masalah. Tetapi, apakah ada suplai supranatural Tuhan di dalam hidup kita, menyertai kita dalam segala apa yang kita lakukan. Jadi, ini berarti kita butuh suplai Tuhan. Kita butuh suplai Tuhan dan Tuhan berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa untuk mendapatkan itu. Kita perlu datang kepada Tuhan untuk menerima dari Dia. Itu yang Tuhan katakan. Bahwa Dia mau kita menjadi penerima. Kita menerima kebaikannya. Dia berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti ini bukan tentang apa yang kita lakukan. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bicara mengenai supply supranaturalnya, mengenai Dia menyediakan dan kita menerima. Terlalu banyak kali kita mendengar bahwa kita perlu memperlihatkan kesalehan kita, perbuatan baik kita, perlu menyenangkan Dia untuk mendapatkan sesuatu dari Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa bukan perbuatan kita yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Bahwa yang paling menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita percaya kepada Dia. Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Jadi, percaya adalah hal yang paling menyenangkan hati Tuhan. Bukan performa rohanimu, bukan prestasi kesalehanmu, tetapi iman. Iman kepadanya dan kepada kasih-Nya. Iman kepada kebaikannya. Iman kepada juru selamat yang Dia sediakan bagi kita dan kepada apa yang Sang Juru Selamat yang Dia sediakan itu telah kerjakan, selesaikan bagi kita. Telah capai bagi kita yang percaya kepadanya. Percayai Dia atas apa yang Dia katakan. Percayai Dia mengenai hubungan kita dengan Dia semenjak kita ada di dalam Kristus. Percayai Dia mengenai kebenaran yang kita terima di dalam Kristus, di luar segala perbuatan baik kita. Kesalehanmu hanya kain kotor, kata Tuhan. Tanpa Yesus, tidak ada kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Roma pasal 3, ayat 20-24 berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disampaikan, disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Karena ini kebenaran karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi ini tersedia bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lagi, dalam Roma 4 ayat 6 dikatakan, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Roma 5 ayat 8 dan 9 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Artinya, Allah tidak menghadapkan kita kepada penghukuman, kepada penuntutan, tetapi Dia menghadapkan kita kepada kelimpahan kasih karunia-Nya, kebaikan-Nya. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Yesus. Dia mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Percayai Dia. Percayai Tuhan bahwa di dalam Kristus kita telah dijadikannya kebenaran Allah di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayai apa yang Allah katakan mengenai pekerjaan penebusan yang Yesus telah selesaikan bagi kita di kayu salib, yang menjadikan semua yang percaya kepada Yesus kudus,
sekali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10 mengatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Percayai dia, percayai perkataannya. Ketika dia berkata telah, itu artinya telah. Dia tidak pernah bermain kata-kata, dia tidak pernah bersilat lidah. Apa yang dia katakan, itu yang dia maksudkan. Percayai dia mengenai apa yang dia katakan, bagaimana dia memandang kita ketika dia sudah menempatkan kita yang percaya kepada Yesus di dalam Kristus. Ibrani 10 ayat 14 mengatakan, sebab oleh satu korban saja, Ia, Tuhan, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Berarti di mata Tuhan, oleh karena pengorbanan Yesus, curahan darahnya di dalam Kristus, di mata Tuhan hari ini Anda dan saya selama-lamanya sempurna. Secara perbuatan, tidak sempurna. Tetapi secara penebusan, secara posisi di dalam Kristus, Dia telah menjadikan kita selama-lamanya sempurna di matanya. Ini membuka jalan untuk kita dengan penuh keberanian dapat menghampiri Dia. Untuk apa? Menerima suplai supranaturalnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mengatakan sekali lagi, tidak ada yang lebih menyenangkan hatinya daripada ketika kita percaya kepadanya. Percaya perkataannya, percaya apa yang dia katakan mengenai kita di dalam Kristus, percaya apa yang dia katakan sudah dia lakukan untuk kita di dalam Kristus. Terima itu, percayai itu, dan hiduplah di dalamnya. Nikmati kasihnya. Jika kita percaya kepadanya, jika kita percaya perkataan-perkataan firman-Nya ini, maka kita akan dapat melihat ketika kita percaya, kita menyenangkan hati Dia. Ini bukan soal performa, melakukan sesuatu untuk membuat Dia berkenan kepada kita. Ini bukan tentang melakukan sebuah kewajiban atau memperlihatkan performa rohani kita. Saya mau katakan, agama menjadikan sepertinya Tuhan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak demikian. Hubungan dengan Allah bukan agama. Hubungan dengan Yesus adalah sebuah hubungan yang dinamis, yang hidup. Yesus tidak berbicara soal agama. Ketika Dia berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus berbicara tentang hubungan. Terhubung dengan Dia, artinya adalah tersuplai dengan suplai supranatural sorga. Seperti ketika sebuah konektor dihubungkan ke colokan listrik. Maka ketika dia terhubung, listrik mengalir dengan sendirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dialah sang sumber. Dialah sang penyedia. Sang maha penyedia. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dialah sang maha penyedia. Dan kitalah yang selalu jadi penerima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menunjukkan bahwa Dia tidak menempatkan tuntutan apapun ketika Dia berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Pada dasarnya ini berbicara, Anda dapat mencoba untuk melakukan sesuatu, tapi itu tidak akan ada artinya. Itu kosong. Itu kosong sebab tidak ada suplai supranaturalnya di dalamnya. Pada dasarnya ini berbicara bahwa bukan perbuatan kita yang akan membuat perbedaan, yang membuat suplai supranaturalnya mengalir. Yang bisa membuat suplai supranatural Tuhan mengalir adalah ketika kita membuka hati, mempercayai perkataannya, datang kepadanya dan menerima apa yang Dia rindu limpahkan kepada kita. Ini berarti bahwa kita datang kepadanya bukanlah sebuah kewajiban. Ini adalah sebuah kebutuhan. Kita membutuhkan Dia dan Dia selalu siap untuk mensuplai kita. Kita cukup datang kepada Dia dan membuka hati kita, mempercayai perkataan-perkataannya dan menerima dari Dia apa yang Dia katakan sudah Dia sediakan buat kita. Ketika kita memahami bahwa kerinduan hatinya adalah untuk kita datang dan menerima dari Dia, kita akan dimerdekakan dari segala penuntutan atau penuduhan iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Dia berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini berbicara bahwa Dia tidak menuntut apapun, tapi Dia siap mensuplai segalanya buat kita. Yang Dia rindukan sekali lagi adalah kita datang kepada Dia. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita, datang saja kepada Dia. Dan menerima, terima kasih-Nya, terima suplai supranaturalnya. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat.
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia mengundang mereka yang lemah dan tiada berdaya untuk datang kepadanya. Dan dia mau memberikan kepada semua yang lemah dan tidak berdaya itu kelegaan, kekuatan, suplai supranaturalnya. Kita ingat perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Firman Tuhan dalam surat Rasul Paulus ini mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu penuh dengan segala suplai sorgawi, dan Dia mencari mereka yang mau menerima dari Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, barang siapa tinggal di dalam aku, terhubung dengan Dia, terbuka untuk menerima daripadanya, dia akan berbuah banyak, kata Yesus. Justru di dalam kelemahan, lebih penting lagi untuk kita datang kepadanya. Dia mencari penerima. Dia menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia tidak menuntut sesuatu untuk kita berikan sebagai ganti suplai supranaturalnya. Tidak ada kewajiban, tidak ada syarat. Suatu hubungan yang didasarkan pada kewajiban sudah mati sejak dalam kandungan. Hubungan yang didasarkan pada kewajiban akan melahirkan hanya ketakutan dan kebencian. Tuhan tidak meletakkan tuntutan atas kita. Yang Dia lakukan adalah Dia mencari cara untuk dapat mengasihi kita dengan bebas dan mensuplai segala suplai sorgawi kepada kita atas segala bagian kehidupan kita. Dan saya mau katakan, ini yang firman Tuhan nyatakan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan sudah membuat jalan yang hidup dan yang baru, di mana kita dapat datang kepadanya, datang dengan penuh keberanian percaya dan menerima dari Dia segala suplai supranatural sorga, segala kebaikannya, kasih-Nya, kerinduannya, sayangnya. Dan semakin kita datang dan menerima dari Dia, semakin kita akan mendapati hidup kita semakin penuh dengan kehidupan sorgawi. Ibrani 10 ayat 19-20 mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup oleh darah Yesus, sehingga kita dapat datang selalu dengan penuh keberanian percaya ke tempat kudus, ke balik tirai, menemui Dia, berjumpa di hadiratnya, menerima kebaikannya. Ini jalan yang baru. Ini jalan yang semakin kita datang, semakin kita akan menikmati kehidupan sorgawi di muka bumi ini. Itu sebabnya kita mungkin melihat orang yang penuh kekurangan atau orang yang kita anggap ini banyak kurangnya. Tapi orang yang tidak sempurna ini, kita melihat kenapa hidupnya dikelilingi dengan suplai kemurahan Tuhan. Kita bisa lihat tandanya, kita bisa lihat bahwa hidupnya itu seperti dilingkupi dengan kebaikan yang kita tahu tidak natural. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah tanda bahwa kemurahan Tuhan melingkupi dia. Mengapa? Karena kita lihat firman Tuhan tadi berkata, menerima dari Tuhan bukanlah soal performa kita. Menerima dari Tuhan adalah soal kelimpahan kasih-Nya kepada kita, yang Dia rindu untuk dapat dengan bebas Dia curahkan kepada kita lewat Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak sedang berbicara mengenai hidup dalam dosa dan tetap bertekun dalam dosa. Tidak. Yang saya katakan, bukan karena kita sempurna, maka Tuhan mensuplai kita. Sebaliknya, justru suplai Tuhan di dalam kelemahan kita akan mengubah hidup kita, termasuk menghancurkan ikatan dosa dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang kepadanya dan terima. Dia sangat mengasihi kita. Datang kepadanya dengan tidak mencoba untuk meraih perkenanannya atau berkatnya, tapi datang kepada Dia sebagai sang penerima yang tidak berdaya, yang tidak bergantung kepada diri sendiri dan kebenaran diri sendiri, tapi yang bergantung kepada Dia, kepada kasih-Nya, kepada kemurahannya, kepada kebaikannya, kepada korban darah Yesus, untuk menerima segala kebaikannya, segala suplai sorgawi yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, datang dengan tidak mengandalkan diri sendiri, kebenaran sendiri, tapi datang dengan mengandalkan apa yang Yesus sudah selesaikan buat kita di kayu salib. Datang dengan mempercayai anugerah
kebenaran yang Dia sudah limpahkan kepada kita di dalam Kristus. Datang apa adanya, datang dengan segala kelemahanmu, tapi percayai darahnya, percayai apa yang Yesus sudah selesaikan bagimu di kayu salib, dan buka hatimu untuk menerima kasih-Nya. Efesus 1 ayat 17 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan lagi, Kolose 1 ayat 14 berkata, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi, tinggallah di dalam Aku, di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu bukan sebuah perintah. Ini adalah pernyataan fakta. Tuhan mau kita tahu kebenaran ini, bahwa hanya dengan menerima suplai supranaturalnya, kita akan mendapati hidup kita berubah. Mengetahui kebenaran ini akan memerdekakan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, katakan kepada Dia, ketika Engkau datang, setiap kali Engkau datang, katakan, Bapakku datang untuk menerima daripadamu. Aku datang dengan darah Yesus. Aku datang dengan mempercayai apa yang Yesus sudah selesaikan. Aku datang dengan bergantung kepada penebusan Yesus. Dan aku datang untuk menerima suplai supranaturalmu. Aku terima kebaikanmu. Aku terima kasih dan kemurahanmu, Bapa. Dan percayai Dia. Percayai Dia. Dan izinkan Dia mengasihi dan mensuplai hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau membebaskan kita dari hidup perbudakan ke dalam hidup yang penuh dengan suplai supranatural. Bukan harus ini, harus itu. Kurang ini, kurang itu. Tambah ini, tambah itu. Firman Tuhan berkata, kalau itu yang menjadi mengatur hidup kita, kita akan jatuh. Kita akan jatuh. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Hanya darah Yesus yang dapat memberikan kebenaran yang sempurna kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup yang Yesus tawarkan bukanlah hidup yang penuh dengan tuntutan untuk dapat menerima sesuatu dari Dia, tapi hidup yang bergantung kepadanya untuk menerima segala kebaikannya. Bukan lagi, jangan sentuh ini, jangan lakukan ini, tetapi datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah lakukan bagi kita, telah selesaikan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap kita yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, hanya ada berkat Tuhan atas hidupmu. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni, telah dikuduskan, dan telah dibenarkan, disempurnakan satu kali untuk selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Oleh berkatnya itu engkau naik terus, tidak turun, jadi kepala bukan ekor, dan apa yang kau sentuh selalu berhasil. Dan Tuhan mengenyangkan engkau dengan panjang umur, memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.